Selamat pagi, nama saya Jonas Kenneth Efrin dari Angkatan 2022 dan hari ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tubes mekanika solid 4. Jadi yang pertama kita akan mengerjakan yang nomor satu, yaitu yang eh, portal dengan satu eh, tampang, bentuk penampang T. Jadi untuk pengerjaan nomor satu ini, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah menentukan perletakan dari semua gaya ini yang terdapat di A dan B, yaitu VA, HA, dan VB. Ini menggunakan statika saja, sigma MA, dan seterusnya. Kemudian setelah menemukan semua perletakan, kita bisa menentukan titik berat dari penapangnya, serta inersia X dan inersia Y yang akan digunakan untuk menentukan sigma moment dari gaya-gaya tersebut. Eh, untuk mencari titik berat, hanya menggunakan rumus X per sigma A plus Y, dan untuk IX BH pangkat 3 per 12 karena ini bentuknya kotak. Untuk Y HB pangkat 3 per 12 karena dilihatnya dalam sumbu Y, dari sumbu Y. Setelah menemukan titik berat dan inersia dari penapang tersebut, kita bisa mencari internal force dalam potongan 2 dan 1. Untuk potongan 1, nanti dilihatnya miring gitu, jadi uh, N-nya adalah VA, dan karena ini masuk, kayaknya akan compression, jadi negatif 104,8. Dan momen didapatkan dengan mengkalikan AA dengan jarak ke uh, section 1 terus is iya sigma VB uh, iya maaf, HA menuju ke titik ke potongan ini, potongan yang satu. Setelah menemukan N dan M, kita bisa mendapatkan sigma aksial, yaitu menggunakan rumus N per A, yaitu min 124 per areanya 0,07. Kemudian kita dapat menentukan sigma momennya, itu MY per inersia, MX kali Y per IX. Jadi menggunakan rumus ini dan kita dapatkan uh, sigma momennya. Pada saat menggambarnya kita juga perlu menentukan neutral axis-nya, letak neutral axis agar bisa menggambar diagramnya. Neutral axis itu dapat ditentukan jika kita mengasumsikan sigma momennya equal to zero, sigma totalnya equal to zero, jadi min 1782,85 ditambah uh, sigma moment tadi, dan mendapatkan Y terletak di 0,26 meter yang kita akan gambarkan di bawah sini nanti. Kemudian yang section 2 caranya juga sama, mencari N, M, dan sigma aksial, sigma max. Kemudian kita setelah menemukan sigma tersebut, kita bisa menggambarkan diagramnya. Yang sigma yang tensile hasilnya seperti ini, min NA plus sigma moment plus karena tensile itu ditarik jadi positif, kemudian yang kompresif dikurangi karena kompresif negatif. Kemudian untuk nomor 2, kita harus menentukan current diagram
dan, dan neutral axis serta menggambarkan diagram of bending moment dari bentuk penampang ini. Jadi yang perlu dilakukan, yang saya pertama lakukan adalah menentukan titik-titiknya dan NA NA pada penampang ini untuk mengerjakan untuk menentukan kern diagramnya, koordinat kernnya. Setelah melakukan itu, kita bisa menentukan area, titik beratnya, dan menentukan inersia karena eh, P terletak di ujung sini dan bukan di titik berat. Hal tersebut akan menimbulkan suatu momen MY dan MX. Menentukan MX ini dapat dilakukan dengan mengkalikan P dengan jarak MX dari titik berat, eh, itu 60 kali 0,2, itu 12. MY caranya sama. Kemudian untuk koordinat kern kita bisa menggunakan persamaan ini. 1 tambah EY kali Y kali A per IX tambah EX kali X kali A per IY sama dengan 0. Seperti tadi, karena kita sudah menentukan NA-nya, kita menggunakan rumus persamaan ini. Dan karena NA di atas ini, berarti NA-nya 0 karena tidak bergerak kemana-mana. Eh, X-nya 0, Y-nya 0,18. Karena X-nya 0, yang EX kali X-nya ini dihilangkan saja. Jadi tinggal substitusi saja. Nanti ketemu EY sama dengan 0,86 meter. NA juga sama, tapi karena NA pada sumbu yang bergerak itu sumbu XY sama dengan 0, caranya sama seperti tadi, tinggal substitusi saja. Eh, pada semua yang NA1, NA2, NA3, NA4, caranya semua. Tapi jika eh, garis kernya tidak lurus atau lurus gini, miring, yang kita harus lakukan adalah menentukan persamaan pada titik di mana titik letak garis NA ini, yaitu pada titik A dan titik K untuk NA8. Seperti ini, yang NA5 saya tentukan koordinat tersebut. Kemudian saya substitusikan saja pada persamaan dan nanti akan dapat persamaan pertama, yaitu 11,61 EY tambah 29,31 EX sama dengan min 1. Saya lakukan hal yang sama pada titik kedua. Untuk mendapatkan persamaan kedua, nanti saya gunakan substitusi saja untuk menentukan EX, dan saya substitusikan ke persamaan pertama. Kemudian saya akan mendapatkan EX dan E. Eh, Cara tersebut akan diulang lagi pada NA6, NA7, dan NA8. Setelah saya mendapatkan semua koordinat eh, kern tersebut, untuk memudahkan proses menggambar diagram kern, saya buat suatu tabel saja, dan saya tinjau titik-titiknya untuk mendapatkan eh, bentuk yang kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk menggambarkan diagram bending moment pada penapan cross section ini, kita tentukan sigma aksial dan sigma mx dan sigma my, yang menggunakan rumus m kali x per i y atau m kali y per x. Eh, jadi pada titik A, karena di gayanya titik A dua-duanya kompres, dua-duanya negatif, berarti akan
Kalau titik A berarti saat yang MY positif karena tensile, yang MX negatif karena compression, plus minus jadi akan mendapatkan hasil ini. Eh, dan juga saya tambahkan negatif NA karena axial force juga berdampak pada hasil akhir, eh, sigma total dari tiap titik. Saya ulangi eh, persamaan ini untuk semua titik, dan saya untuk menggambar ini saya juga perlu menentukan persamaan garis netral, yaitu menggunakan rumus yang sama seperti current diagram, namun EX dan E-nya saya substitusikan pada letak gaya tersebut, yaitu di titik D sini, yaitu 0,2 dan 0,16. Untuk mendapatkan persamaan ini, saya tinggal substitusikan jika Y sama dengan 0, akan mendapatkan X sama dengan berapa, dan jika X sama dengan 0, Y dapat berapa. Kurang lebih garisnya seperti ini. Kemudian, saya tinggal gambarkan garisnya ke atas gini. Jika positif, gayanya akan ke atas karena tensile, yaitu tarik, dan jika negatif, gaya akan turun karena tekan atau kompresi. Kurang lebih proses pengerjaan tugas 4 seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan.